Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larsati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Rabu 21 September 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi ribuan pengemudi ojek online se-Jawa Barat yang melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang berlangsung di depan gedung sate pada Rabu siang tadi. Dengan mengenakan pakaian dan atribut ojek online masing-masing, masa aksi memenuhi area depan gedung sate dengan membentangkan tulisan penolakan kenaikan harga BBM. Dalam aksi ini, Ketua Federasi Serikat Pekerja Transport Daratan Jabar, Ahmad Prayogi, menyampaikan bahwa kedatangannya bersama demonstran lainnya merupakan upaya penolakan dari golongan yang paling terdampak dari adanya kenaikan harga BBM bersubsidi. Dengan membentangkan spanduk, massa meminta 3 tuntutan, yakni menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, lalu meminta pemerintah untuk merevisi dan mengevaluasi Permen Hub nomor 12 tahun 2019, serta meminta legalitas hukum bagi ojek online. Bahkan pihaknya akan menggelar aksi yang lebih besar apabila pemerintah pusat tidak memenuhi tuntutan yang sudah disampaikan pada hari ini. Masih terkait aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, kali ini terjadi di Ibu Kota, Jakarta. Konferensi Serikat Pekerja Indonesia DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota. Aksi yang digelar pada siang tadi merupakan unjuk rasa yang dilakukan oleh KSPI, merupakan lanjutan dari demo yang sebelumnya digelar pada 12 September lalu. Dalam aksi ini, Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso, menyampaikan bahwa rangkaian aksi tersebut dilakukan oleh KSPI seluruh Indonesia. Selain itu, Ketua Partai Buruh Provinsi DKI Jakarta, Said Iqbal, menegaskan bahwa pihaknya meminta agar dibatalkannya kenaikan harga BBM bersubsidi. Lalu meminta kenaikan upah minimum sebesar 10 hingga 13%, dan yang terakhir menuntut menolak Undang-Undang Omnibus Law nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja. Oleh karena itu, KSPI dan Partai Buruh DKI Jakarta meminta kepada Anies Baswedan dan juga DPRD DKI Jakarta untuk mendukung 3 tuntutan tersebut dengan membuat surat rekomendasi kepada pemerintah pusat ataupun DPR RI. Presiden Joko Widodo membantah kabar yang menyebutkan pemerintah akan menghapus dan mengalihkan subsidi pelanggan listrik dengan daya 450 volt ampere. Presiden dengan tegas memastikan bahwa pemerintah tetap memberikan subsidi dan meminta masyarakat tidak perlu resah menanggapi isu penghapusan dan pengalihan tersebut. Berikut kita simak pernyataan lengkap Presiden Joko Widodo usai meresmikan jalan tol pada Selasa kemarin. Tidak ada penghapusan untuk yang 450, tidak ada juga perubahan dari 450 ke 900, tidak ada. Nggak pernah kita berbicara mengenai itu. Bukannya nanti akan menambah subsidi, beban subsidi. Ya, saya sampaikan tidak ada. Subsidinya untuk yang 450 tetap, dan tidak ada penghapusan 450, tidak ada perubahan dari 450 ke 900, tidak ada. Jangan sampai nanti yang di bawah resah gara-gara statement mengenai itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Telah beredar tabloid Anies Baswedan yang berisikan potret dirinya yang terpampang di halaman depan. Tabloid ini beredar di sebuah masjid di Kota Malang, Jawa Timur. Diunggah oleh salah satu pengguna akun media Twitter @akuatikafaya yang mengaku mendapatkan tabloid yang berisikan potret Anies Baswedan dari sang suami sepulang dari masjid selesai menunaikan ibadah sholat Jumat. Diketahui tabloid Anies tersebut didapat oleh jamaah Masjid Al-Amin, Jalan Pelabuhan Tanjung, Perak, Malang. Pengunggah menyoroti dan menduga adanya indikasi kampanye dari penyebaran tabloid Anies yang melalui rumah ibadah tersebut. Dari 12 halaman yang diterbitkan oleh KBA News, semuanya berisi informasi yang membahas mengenai Anies Baswedan. Selain itu, artikel tersebut juga tersedia dalam bentuk e-paper. Saat ditelusuri oleh jurnalis IDN Times, tabloid KBA News tidak memiliki alamat redaksi yang tercantum, melainkan hanya terdapat alamat email saja. Dan saat ditelusuri melalui laman resmi Dewan Pers, terkait data perusahaan tersebut tidak ditemukan dalam kolom pencarian.
Meski demikian, hal ini pun masih belum diketahui apakah beredarnya tabloid itu mengandung unsur positif bagi Anies Baswedan ataupun dibuat oleh lawan politik yang menyudutkan dirinya. Sementara itu, sejumlah anggota keluarga Paulus Ewan Budi yang merupakan ASN Bapenda Semarang yang tewas di pinggir pantai Marina melakukan prosesi tabur bunga di lokasi penemuan jenazah. Sekitar pukul 12 siang, Teresia One Anggarawati yang merupakan istri dari almarhum Paulus Iwan Budi mendatangi lokasi kejadian penemuan jasad suaminya dengan membawa bunga dan melakukan doa bersama ditemani seluruh anaknya. Kedatangan One merupakan yang ketiga kalinya di lokasi penemuan jenazah suaminya. Terkhusus, ia menyampaikan bahwa dirinya dan pihak keluarga telah mengikhlaskan atas kematian suaminya tersebut. Jenazah Iwan Budi selanjutnya akan diambil oleh pihak keluarganya di RSUP Karyadi untuk dibawa ke rumah duka Santa Elizabeth. Nantinya prosesi pemakaman akan berlangsung pada esok hari di TPU Salaman Mulyo, Pamularsi. Sebelumnya Iwan Budi yang merupakan ASN Bapenda Semarang ditemukan tewas usai jasadnya ditemukan terbakar bersama satu unit sepeda motor yang diduga miliknya di pinggir pantai Marina. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menyelidiki penyebab kasus kematian tersebut. Informasi selanjutnya datang dari Sumatera Utara. Seorang kurir paket JNT Express harus menghela nafas panjang lantaran sepeda motor beserta paket yang dibawanya dicuri oleh dua orang pelaku yang terekam CCTV pada hari Minggu kemarin. Malang nasib seorang kurir jasa pengiriman paket JNT Express, Alpian Tampa, harus kehilangan sepeda motor beserta paket yang dibawanya karena dicuri saat ia sedang mengantar paket di Jalan Juanda, Binjai Timur, Sumatera Utara. Aksi pencurian motor tersebut sempat terekam CCTV dan kini viral di media sosial. Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Nampak terlihat kurir menunggu pelanggan yang memesan barang sembari duduk di kursi teras rumah yang ditemani warga Parubaya. Lantaran pelanggan tak kunjung keluar, keduanya berjalan menuju samping rumah. Dan saat itulah kedua pelaku pencurian melangsungkan aksinya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor berjenis Matic serta mengenakan pakaian hitam. Salah satu pelaku langsung turun dan membawa kabur sepeda motor korban. Sebelumnya korban menceritakan bahwa saat pengiriman paket di lokasi, kunci sepeda motor masih menempel sehingga pelaku sangat mudah untuk membawa kabur motor beserta paketnya. Bahkan motor yang dimiliki korban saat ini masih dalam proses kredit. Diketahui ada 11 paket yang dibawanya dan saat didata kerugian berkisar mencapai 1,1 juta rupiah. Dan pihak JNT akan segera bertanggung jawab kepada seluruh pelanggan. Saat ini pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan kepada seluruh saksi. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi pernyataan Komisioner Komnas HAM BK Ulung terkait dugaan korban mutilasi TNI yang disiksa sebelum dieksekusi. Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini ada apps, IDN apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini. Lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Kembali lagi bersama saya Lastari Putri di Top News Sobat Milenial. Mayor Infanteri Purnawirawan Ishak I terdakwa kasus pelanggaran HAM di Kabupaten Paniai, Papua pada 2014 silam terancam 20 tahun penjara. Dalam pelanggaran ini 4 warga sipil meninggal dunia dan 10 orang mengalami luka-luka.
Pembacaan dakwaan berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu pagi tadi dengan terdakwa Mayor Infanteri Purnawirawan Ishak 1 atas pelanggaran HAM di Papua pada 2014 silam. Ishak 1 merupakan mantan perwira penghubung di Kodim 1705 Paniai yang didakwa terlibat dan melakukan pelanggaran HAM berat atas kematian 4 warga sipil dan 10 orang mengalami luka-luka. Dalam dakwaannya, jaksa menyebutkan terdakwa seharusnya mengetahui pasukan yang berada di bawah komandonya secara efektif, sedang atau baru melakukan kasus pelanggaran HAM berat. Usai pembacaan surat dakwaan, Ishak 1 melakukan pembelaan dengan menyebutkan bahwa dirinya tidak membiarkan pasukannya melakukan penyerangan secara sistematik. Sidang perdana kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua pun ditutup oleh hakim dan dilanjutkan kembali pada 28 September mendatang. Kita ke kasus mutilasi 4 orang warga di Mimika, Papua. Komnas HAM dalam laporan awal menyebutkan korban mutilasi yang diduga dilakukan anggota TNI sempat mengalami penyiksaan sebelum akhirnya dimutilasi. Komnas HAM menduga motif kasus mutilasi ini berkaitan dengan bisnis solar. Berikut kita simak pernyataan Komisioner Komnas HAM BK Ulung saat jumpa pers Selasa kemarin yang didampingi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan juga anggota Komnas HAM Hoirul Anam. Hingga laporan ini disusun, tim pemantauan dan penyelidikan telah memeriksa 19 orang saksi yang terdiri dari penyidik Polres Mimika, Satgas Polda Papua, penyidik Puspomat, penyidik Pomdam 17 Cendrawasih, penyidik Subdempom Mimika, penyidik Satgasus Polda Papua, penyidik Polres Mimika, keluarga keempat korban. Jadi kami sudah meminta keterangan dari keluarga dari 4 korban yang ada. Terus kemudian 6 orang pelaku anggota TNI dan 3 orang pelaku sipil. Jadi kan ada 10 ya. Ada 10, 6 anggota TNI dan 3 warga sipil. Satunya Saudara Roy masih DPO sampai saat ini. Nah, dari pihak kepolisian pada pokoknya menerangkan antara lain soal kronologi peristiwa dan detail dari tempat kejadian peristiwa atau TKP. Kemudian juga informasi terkait kondisi dan luka pada jenazah korban. Informasi proses pencarian korban dan identifikasi korban. Jadi ini soal proses-proses yang dilakukan oleh kepolisian. Kemudian juga ini yang penting saya kira menjadi highlight dari Komnas adalah informasi dugaan penyiksaan, kekerasan dan perlakuan merendahkan martabat manusia sampai hilangnya nyawa. Jadi ada dugaan penyiksaan, kekerasan dan juga perlakuan lain yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Ini kalau kawan-kawan membaca Convention Against Torture, di sana, intinya di sana. Terus kemudian, bagaimana proses penegakan hukumnya? Yang lain adalah, kami mendapat juga bukti komunikasi dan kesesuaian terhadap perencanaan. Artinya, ada bukti-bukti yang didapat dari handphone dan kemudian memang ada dugaan perencanaan. Kemudian informasi juga salah satu pelaku mengenal baik setidaknya dengan salah satu korban. Dari TNI pada pokoknya menerangkan antara lain soal informasi pelaku anggota TNI memiliki catatan pelanggaran disiplin. Jadi sebelum peristiwa mutilasi ini pelaku juga ada yang sudah mendapat atau kemudian memiliki rekor buruk lah gitu soal pelanggaran disiplin. Terus juga ada informasi pelaku anggota TNI memiliki senjata rakitan. Juga ada informasi adanya praktek penjualan amunisi oleh anggota Brigif R20-IJK-3 pada tahun 2019. Tetapi informasi ini ada jual beli amunisi ini sudah ada proses penegakan hukumnya oleh TNI. Terus kemudian juga informasi soal
proses penegakan hukum yang dijalankan oleh TNI. Terus kemudian kami juga meminta keterangan keluarga korban seperti yang kami tadi sampaikan. Pada pokoknya menerangkan antara lain adanya komunikasi terakhir keempat korban dengan keluarga. Kemudian latar belakang keempat korban dan keluarga menolak adanya pelabelan korban sebagai simpatisan atau anggota KKB, kelompok kriminal bersenjata. Jadi keluarga korban menolak kemudian pelabelan korban sebagai simpatisan atau anggota KKB. Kemudian juga menerangkan informasi terkait proses rekonstruksi. Terus juga menginformasikan soal tujuan dari keempat korban itu pergi ke Kabupaten Mimika. Korban ini dari Duga, asalnya dari Kabupaten Duga, terus kemudian dia pergi ke Kabupaten Mimika, dan ini saya kira juga jaraknya cukup jauh gitu ya. Dan kemudian menginformasikan kepada tim Komnas apa maksud dan tujuannya. Kemudian bagaimana mereka juga mencari korban dan mengidentifikasi korban. Adanya tuntutan pihak keluarga tentang proses hukum yang sedang dijalankan dan pihak keluarga menuntut hukuman mati. Jadi keluarga menuntut hukuman mati dan proses peradilannya dilakukan di Mimika. Ini permintaan korban ya, bukan dari Komnas begitu. Kemudian pelaku anggota TNI pada pokoknya menerangkan antara lain adanya hubungan atau rekanan kerja antara pelaku sipil dengan pelaku anggota TNI. Kemudian pola komunikasi antara pelaku termasuk berkaitan dengan perencanaan. Pola komunikasi pelaku dengan korban, terus juga menerangkan adanya senjata rakitan yang dimiliki oleh salah satu pelaku anggota TNI. Peranan masing-masing pelaku yang menginisiasi tindakan tertentu dan penentuan lokasi. Jadi ada yang kemudian merencanakan di mana lokasinya, bagaimana membuangnya dan yang lain sebagainya. Kemudian kronologi peristiwa dan detail lokasi TKP tadi sudah kami sampaikan di awal. Kemudian juga adanya dugaan kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia sampai hilangnya hak hidup. Komunikasi antara pelaku setelah peristiwa dan juga adanya berbagai upaya obstruction of justice. Jadi ini ada upaya juga untuk menghilangkan barang bukti dan yang lain sebagainya. Kemudian adanya pembagian uang bagi para pelaku dari hasil tindakan kejahatan yang dilakukan. Bagian terakhir dari permintaan keterangan adalah pelaku sipil yang pada pokoknya menerangkan antara lain hubungan antara pelaku sipil dengan pelaku anggota TNI. Terus kemudian pola komunikasi antara pelaku termasuk yang berkaitan dengan perencanaan. Pola komunikasi pelaku dengan korban. Terus kemudian pelaku sipil juga menerangkan adanya informasi tentang senjata rakitan yang dimiliki oleh salah satu pelaku anggota TNI. Mendapatkan informasi peranan masing-masing pelaku yang menginisiasi tindakan tertentu dan penentuan lokasi. Ini kaitannya dengan perencanaan tadi. Kemudian pelaku sipil juga menerangkan atau mendapatkan informasi bahwa saudara Roy Martin Howai bukan aktor utama dalam peristiwa tersebut. Kemudian mendapatkan informasi kronologi peristiwa dan detail lokasi TKP. Kemudian adanya dugaan kekerasan. Terus kemudian informasi komunikasi antara pelaku setelah peristiwa dan adanya berbagai upaya obstruction of justice. Dan juga pembagian uang dari para pelaku dari hasil tindakan kejahatan yang dilakukan. Jadi ada informasi yang sama yang kemudian kami peroleh baik dari pelaku TNI maupun juga dari pelaku sipil. Tapi sekali lagi ini adalah proses awal dan kami akan terus mengembangkan proses pemantauan dan penyelidikan ini sampai selesai kira-kira begitu. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi persiapan Timnas Senior Indonesia yang akan berlaga dalam menghadapi Curaçao yang berlangsung pada 24 juga 27 September mendatang. Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih.
Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya. Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini ada apps IDN apps. Gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab. Udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini. Lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Menjelang pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo yakni Kaisang Pangarep bersama sang kekasih Erina Gudono, sebuah mural pengantin yang menggambarkan sosok keduanya menghiasi Jalan Gatot Subroto, Solo, Jawa Tengah. Menyambut pernikahan Kaisang dan Erina yang dikabarkan akan berlangsung pada bulan Desember mendatang, seorang muralis mengerjakan mural pengantin berwajah kedua pasangan tersebut dalam waktu 4 hari. Mural yang digarap langsung oleh Aulia Pratama bersama dua teman lainnya merupakan mahasiswa jurusan Seni Murni ISI, Surakarta, yang tergabung dalam grup Bahagia Mural. Proses pembuatan mural tersebut dilakukan pada malam hari, dengan diawali dengan mendesain wajah kedua calon pengantin yang menggunakan pakaian adat Jawa. Ide pembuatan mural tersebut bermula dari permintaan komunitas Solo is Solo sebagai bentuk kado pernikahan Kaisang dan Erina. Sedangkan Jalan Gatot Subroto sendiri dipilih oleh para muralis sebagai salah satu kawasan mural untuk menyalurkan kreativitas warga Solo yang dapat dinikmati menjadi alternatif spot foto. Kita beralih ke berita sepak bola. Timnas senior yang akan menghadapi timnas negara Curaçao mulai menggelar latihan yang dipimpin pelatih Sinteyong. Pertandingan persahabatan FIFA Matchday ini akan berlangsung 2 kali, yakni pada tanggal 24 dan juga 27 September. Latihan perdana timnas senior ini berlangsung di lapangan Sidolik, Bandung, Jawa Barat. Sesi latihan pertama ini untuk pemulihan fisik para pemain dan ajang perkenalan bagi sejumlah pemain yang baru kali pertama dipanggil ke timnas senior. Latihan ini dipimpin pelatih Sinteyong. Setelah melakukan pemanasan, menu latihan dilanjutkan dengan latihan teknik pemain. Menurut pelatih Sinteyong, saat ini hanya Asnawi dan Sadil yang kondisinya belum fit. 선수들 회복하려 그냥 가볍게 선수들 뭐 인사하고 편하게 워밍업 정도. 힘줄 것은 뭐 아스나이 사딜만 뭐 좀 컨디션이 아직 안 좋은 것 같아요. 나머지 선수는 크게 문제 없는 것 같아요. 키라수에 대해서는 아직 아는 거 하나도 없고 이제 오늘부터 이제 준비를 하니까 아마 경기하기 전까지는 이제 내일부터 어느 정도 분석을 하고 모레부터 그게 맞게끔 전술을 짜고 두 경기 우리 홈에서 하니까 최대한 좋은 경기 그리고 이길 수 있는 경기. Pada latihan ini, sejumlah pemain seperti Elkan Bagot, Egy Fikri, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand belum bergabung. Sementara Muhammad Sanata mengaku senang baru kali ini dipanggil masuk timnas. Senang sekali bisa dipanggil timnas, apalagi bergabung sama timnas senior. Ya, target kamu untuk di friendly match ini gimana? Dan tentunya saya insya Allah bisa. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Lestari Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.